Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Arina di kajian hari Sabtu pagi. Kali ini kita sudah masuk di pembelajaran kitab yang baru, yaitu kitab Al-Lala. Silahkan ditunjukkan kitabnya ya. Oke. Yang kemarin kitab Aqidatul Awam kita sudah hatam. Tolong kitabnya tetap disimpan dengan baik ya, jangan dibuang karena itu adalah ilmu ya anak-anak ya. Besok kita akan mereview, kapan-kapan kita akan mereview kembali tentang isi dari kitab Aqidatul Awam supaya apa? Supaya anak-anak tetap ingat. Jadi seperti review itu seperti murojaah. Nah, supaya anak-anak tetap ingat tentang ilmu-ilmu yang telah anak-anak pelajari. Di kitab Al-Lala ini berbeda dengan kitab Aqidatul Awam anak-anak. Di kitab Aqidatul Awam kita belajar tentang akidah. Kalau di kitab Al-Lala kita belajar tentang ta'lim, yaitu tentang adab, bagaimana menjadi murid yang baik, menjadi murid yang sukses, menjadi murid yang bisa membanggakan orang tua, guru dan masyarakat ya. Tolong anak-anak ikuti baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini kitab Al-Lala sangat mudah dipahami. Dan untuk kegiatannya setiap hari sama ya, setiap hari Sabtu sama. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 silahkan anak-anak tuliskan Indonesianya saja ya. Indonesianya saja di buku tulis. Jadi anak-anak punya buku tulis yang khusus untuk kitab Al-Lala. Untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 silahkan ditulis Indonesianya saja. Untuk anak-anak kelas 4, 5, dan 6 silahkan Arabnya juga ditulis, Indonesianya juga ditulis ya. Untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 silahkan ditulis untuk bahasa Indonesianya saja. Kalau untuk anak-anak kelas 4, 5, dan 6 Arabnya juga ditulis, Indonesianya ditulis. Itu nanti pengumpulannya tidak setiap minggu, tetapi besok di akhir dari pembelajaran kitabnya kita ada 37 bait anak-anak ya. Kita akan mempelajari 37 matan di kitab Al-Lala. Nah, itu nanti akan Bu Arina koreksi di akhir. Jadi tulisannya anak-anak itu dalam satu buku. Jadi kalau misalnya seminggu sekali dikumpulkan itu kan nanti akan geseh ya. Jadi catatan 1 di buku ini, catatan 2 di buku ini nanti tidak sinkron. Nah, jadi untuk untuk mempermudah di dalam satu buku nanti diceknya Bu Arina besok saat di akhir ya, atau saat UTS itu kan. Kalau UTS kan ngajinya libur lah, itu nanti bukunya dikumpulkan Bu Arina cek. Nah, untuk tugas mingguannya yang Bu Arina harus tahu adalah story anak-anak ya. Story itu wajib ya. Ini tentang pembelajaran Al-Lala itu masuk di rapot ya anak-anak ya. Nilainya masuk di rapot. Jadi Bu Arina bisa menilai dari mana? Ya dari story anak-anak, ya dari tulisannya anak-anak. Kalau tulisan itu kan tidak setiap minggu dikumpulkan, tapi kalau story itu setiap minggu wajib ada ya. Baik anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 ya. Dari situ Bu Arina bisa menilai ya anak-anak ya. Cara membuat storynya nanti mudah. Hari ini sebelum Bu Arina masuk ke Al-Lala, Bu Arina jelaskan dulu teknisnya ya. Cara membuat storynya mudah, yaitu nanti syairnya, kemudian artinya. Jadi setiap hari Sabtu itu kita mempelajari per 2 bait anak-anak. Nah, 2 bait itu ada artiannya. Nah, nanti jadi storynya juga tidak akan panjang-panjang 2 bait itu, tapi nanti anak-anak bacanya dengan lancar ya. Ini kita mudah karena dengan nyanyian anak-anak. Begitu ya. Ya, diingat tugasnya yang 1 ditulis di buku tulis. Itu untuk mengingat anak-anak supaya tidak lupa tentang ilmu yang anak-anak pelajari. Itu tidak seminggu sekali, besok saat UTS atau pas itu baru dikumpulkan. Yang kedua, membuat story ini wajib setiap minggunya ya.
Jadi setiap Sabtu ini setelah Bu Arina jelaskan, anak-anak bikin story, dibaca Arabnya, dibaca artinya, dan apa itu maknanya. Begitu ya anak-anak ya. Ya, yuk kita mulai ngaji pada pagi hari ini dengan bacaan doa bersama. Yuk kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anak. Oke, anak-anak. Ini kitabnya yang tulisannya tebal dan besar itu syairnya, di bawahnya itu makna Jawanya. Nanti Bu Arina akan membahas dengan Indonesia, tapi Bu Arina baca dulu. Anak-anak nanti Bu Arina harap mengikuti ya, supaya nanti anak-anak juga bisa lancar ya. Ini nanti lama-lama anak-anak bisa hafal sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika amma janu ilahi bayani. Bu Arina ulangi ya. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika amma ja'mu ilahi bayani. Bawahnya maknanya ilingo dak hasil ilmu angin nemperkoro bakal tak cerita ke kumpuli kanti pertelo. Bu Arina ulangi bait pertama sampai maknanya. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika amma ja'mu ima bibayani majmu iha bibayani. Ilingo dak hasil ilmu angin nemperkoro bakal tak cerita ke kumpuli kanti pertelo. Arti dari arti Indonesia dari bait pertama itu, jadi kita sebagai murid itu harus ingatlah, tidak akan murid itu mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali dengan 6 syarat. Jadi supaya ilmunya itu manfaat, kalau ilmu manfaat itu pasti akan menjadi orang yang sukses. Karena apa? Dengan ilmu yang manfaat itu akan mengalirkan suatu kebaikan. Contohnya misalnya anak-anak bisa membaca surat Al-Fatihah. Kok surat Al-Fatihahnya itu anak-anak ajarkan ke adik anak-anak, ke teman, atau besok saat sudah besar ke anak-anak, ke anaknya anak-anak, atau ke muridnya anak-anak, atau ke santrinya anak-anak. Lah, itu kebaikannya akan mengalir terus kepada anak-anak. Nah, kebaikan yang mengalir terus itu nanti akan mendapat ridho dari Allah. Kalau sudah mendapatkan ridho, itu pasti satu, kesehatannya terjaga, rezekinya terjaga, kenyamanan, keamanan hidupnya juga terjaga. Maka dari itu kita wajib mempelajari, kita wajib tahu apa toh 6 syarat yang harus murid ketahui supaya ilmunya itu manfaat. Karena apa anak-anak? Eman-eman kalau kita belajar lama ya, tapi kok nggak manfaat, itu eman-eman. Maksudnya nggak manfaat itu apa? Lupa, hilang, tidak berbekas, itu eman-eman. Misalnya anak-anak belajar
PPKN mempelajari tentang apa? Kewarganegaraan. Kok anak-anak lupa, tidak bisa mengamalkannya, itu akan apa? Berimbas buruk pada diri anak-anak. Karena apa? Orang yang baik itu, orang yang mulia adalah orang yang berilmu. Ya anak-anak ya. Yang kedua, bait kedua, dukai wa khirsi wa stibari wa bulawatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Sekali lagi, dukai wa khirsi wa stibari wa bulawatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Artinya, makna yang bawahnya itu rupane limpat lubo sobar ono sanguni lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane. Lagi, rupane limpat lubo sobar ono sanguni lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane. Arab dan artinya ya bersamaan ya. Dukai wa khirsi wa stibari wa bulogotin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Rupane limpat lubo sobar ono sanguni lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane. Ini tadi menjelaskan tentang 6 syarat tadi anak-anak. 6 syarat tadi ada artinya di bait kedua, yaitu rupane limpat. Limpat itu artinya cerdas ya. Jadi murid itu harus cerdas. Maksudnya cerdas itu apa? Cerdas itu mau untuk belajar, mau untuk berusaha ya. Kalau orang itu pintar, pastinya dia cerdas. Cerdas itu adalah suatu tindakan yang murid itu lakukan ya. Apa itu usahanya? Usaha dalam belajar. Orang cerdas, orang itu kok tidak mau berusaha, itu berarti dia tidak cerdas ya. Orang yang cerdas itu yang mau berusaha. Dengan usahanya dia bisa menjadi pintar. Pertama syaratnya adalah apa? Cerdas. Cerdas dalam bertindak ya. Jadi murid itu tidak boleh klenet-klenet, harus cerdas. Oh, aku harus berusaha. Walaupun pembelajaran daring, aku tetap harus disiplin belajar. Seperti itu. Yang kedua adalah lubo. Lubo itu apa? Lubo itu semangat. Semangatnya gimana? Walaupun hanya lewat video call, aku akan gunakan semaksimal mungkin waktu itu untuk video call, misalnya seperti itu. Atau ada Zoom, saya harus mengikuti Zoom. Karena apa? Dengan Zoom itu saya bisa mengikuti pembelajaran. Karena apa? Keadaan seperti ini, anak-anak tidak bisa ke sekolah, hanya bisa mengikuti dengan Zoom, ya anak-anak harus semangat. Yang ketiga, sabar. Sabar itu gimana? Ya sabar, kita saat anak-anak belajar itu pasti ada cobaannya. Entah anak-anak mungkin ada kesulitan di mata pelajaran matematika misalnya, atau di mata pelajaran bahasa Indonesia, menulis atau memahami isi cerita. Itu anak-anak harus sabar. Sabarnya dengan apa? Dengan terus berusaha. Istirahat dulu, belajar lagi. Nah, sabarnya juga kalau misalnya dalam belajar anak-anak ada gangguan, misalnya ada teman yang tidak baik, ya anak-anak harus sabar. Besok juga akan ada pembahasan bagaimana cara kita memilih teman yang baik.
Terus yang keempat itu ada ono sangune. Ono sangune itu artinya apa anak? Ada biayanya. Jadi kita belajar itu tidak ada yang gratis, semua pasti ada biayanya. Biaya untuk membeli buku, biaya untuk membeli pensil, untuk membeli kebutuhan-kebutuhan belajar ya. Kalau kita kok belajar menuntut ilmu tanpa adanya suatu biaya, itu alamat ilmunya juga tidak manfaat. Karena apa? Dengan biaya itu adalah suatu tekad kita dalam dalam meraih suatu kepahaman keilmuan ya anak-anak. Jadi anak-anak besok setelah SD ada jenjang SMP, ada jenjang SMA, ada jenjang kuliah, itu pasti ada biayanya ya. Biaya itu adalah suatu syarat dalam mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadi gak ada belajar itu kok gratis, itu tidak ada. Anak-anak butuh buku, anak-anak butuh biaya bulanan. Nah itu termasuk rintisannya untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Yang kelima ada petunjuk dari guru. Piwulangi guru itu adalah petunjuk dari guru. Petunjuk dari guru itu apa? Petunjuk dari guru itu adalah suatu ajaran ya, seperti guru menyampaikan materi, guru memberikan nasihat. Lah itu adalah suatu upaya guru untuk mendidik anak-anak, terutama dalam karakter anak-anak. Mengingatkan sholat itu juga termasuk diulangi guru kepada anak-anak ya. Dan yang terakhir adalah waktunya itu lama ya. Lan sing suwe mangsane, belajar itu waktunya lama, nggak ada belajar yang instan ya anak-anak ya. Zaman sekarang itu semua bisa dicari di Google, cepet sekali, tapi itu tidak akan menjadikan manfaat kalau hanya belajar dengan Google. 1 menit ketemu jawabannya, 5 menit ketemu tahu. Nah itu nggak langsung masuk ke dalam pikiran kita. Berbeda dengan belajar yang di sekolah yang waktunya lama, ada jenjang, harus kelas 1 dulu, kelas 2 dulu, nanti baru naik kelas 3. Tidak langsung masuk SD tiba-tiba kelas 6. Nah tidak ya. Jadi belajar itu waktunya lama. Seperti anak-anak kalau belajar ngaji harus iqra dulu, baru naik ke juz amma. Iqra pun ada tingkatannya, jilid 1, jilid 2. Nah untuk melaksanakan waktu yang lama itu upayanya ya tadi, harus cerdas, semangat, sabar, ada biayanya. Pasti setiap hari ada diulangi guru. Apa anak-anak? Petunjuk dari guru. Jadi orang-orang yang sudah menjadi orang-orang hebat seperti presiden, guru, insinyur, pengusaha-pengusaha, itu waktu belajarnya juga lama. Mereka sampai belajar ke negeri-negeri orang. Mereka sampai mengeluarkan biaya yang banyak demi apa? Demi ilmu. Nah, itu yang wajib kita tiru. Sekarang zamannya anak-anak kecil sudah bisa tiktokan, sekolah dianggap remeh. Itu tidak baik. Karena apa? Keutamaan orang hidup itu ya suatu pembelajaran dari ilmu pengetahuan. Begitu ya anak-anak ya. Itu jabaran dari bait pertama dan kedua. Kita ulang lagi, nanti silahkan anak-anak jadikan storynya itu anak-anak baca Arabnya, baca arti Jawanya. Setelah itu baru ringkasan dari apa yang anak-anak pahami ya anak-anak ya. Ya anak-anak disebutkan 6 tadi itu apa saja. Nah 6 tadi syaratnya itu apa saja. Nah disebutkan. Bu Arina akan bacakan sekali lagi bait pertama dan kedua beserta arti bahasa Jawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma ja'mu'iha bibayani ilingo dak hasil ilmu angin nemperkoro bakal tak
cerita ke kumpuli kanthi pertelo dukai wa khirasi wastibari wa bulogatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani rupane limpat lubo sabar ono sangune lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane. Ya, sekian dari Bu Arina. Besok minggu depan kita akan masuk ke bait selanjutnya, yaitu bait ketiga dan keempat. Begitu ya anak-anak ya. Silahkan Bu Arina tunggu video dari anak-anak ya. Ini masuk rapot ya anak-anak, jadi jangan disepelekan. Pembelajaran itu tidak hanya pembelajaran umum. Sekarang tuh pembelajaran akhlak sangat diutamakan. Karena apa? Anak yang pintar tetapi tidak berakhlak itu tidak akan menjadi anak yang sukses. Begitu ya anak-anak ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.